Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah kita ketemu lagi di materi kedua ya dari seri kajian Sakinah 1 yang dikemas menjadi Karimah, kajian rutin muslimah bersama Muslimah Baitur Rahman yang dipersembahkan oleh Madrasah Sakinah. Baik teman-teman, di materi kedua ini judulnya Who Am I? Dari judul kita juga sudah bisa mencoba menebak nanti inti dari pembicaraan atau inti dari pembahasan materi kedua ini insya Allah seputar siapa sih diri kita ya, seputar tentang diri kita sendiri. Ini saya awali dengan satu quotes dari seorang bapak yang bernama Abah Rama. Beliau itu founder dari Talents Mapping. I'm not perfect, but I'm special and limited edition. Jadi dari quotes beliau ini maka bisa kita maknai bahwa betul bahwasanya kita itu bukanlah pribadi yang sempurna, tetapi kita ini sangat spesial dan edisi terbatas. Untuk itulah bisa diartikan juga bahwasanya kita itu spesial dan unik dengan kekhasan masing-masing. Dengan memahami dan menyadari hal ini, akhirnya nanti kita tidak mudah untuk membandingkan atau kita menjudgment gitu ya, menghakimi seseorang atau melabeli seseorang. Karenanya kita akan menyadari bahwasanya yang namanya Lina gitu ya. Yang namanya Lina ya saya saja, atau yang namanya siapa ya Anda, memang Anda saja yang sangat spesial. Ya karena Lina ini adalah saya dan memang bukan pribadi yang perfect tadi, bukan pribadi yang sempurna, tetapi aku ini spesial. Bahkan pada kembar identik sekalipun, meski lahir dari rahim yang sama, satu rahim ya, sejatinya mereka tetap memiliki kekhasannya sendiri-sendiri. Oke, kita akan lihat dalam Al-Quran berbicara tentang manusia. Dalam Quran surah At-Tin ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kondisi yang sedang kita hadapi saat ini atau kondisi yang kita terima saat ini itu adalah kesempurnaan penciptaan yang Allah berikan ya untuk kita, yang ditakdirkan untuk kita. Sehingga sadarilah bahwasanya kita itu adalah pribadi yang unik, spesial, dan sangat terbatas. Baik, kita lanjut ke makna sukses dulu ya. Nah, menurut teman-teman, apa sih arti sukses? Terus apakah ada kaitannya kesuksesan itu dengan peran tertentu? Nah, dalam sebuah sesi ketika kemudian ada interaksi antara saya dengan audiens gitu ya, ketika menanyakan apa sih arti sukses, maka tidak ada yang menuliskan bahwa sukses itu terkait dengan profesi.
Jadi, rata-rata misalnya sukses itu, bisa berhasil, sukses itu bisa bermanfaat, sukses itu kalau sesuatu yang dicita-citakan tercapai, jadi bisa bahagia. Nah, nanti, apapun perannya, kemarin di materi Muslimah Mulia by Default kan kita punya peran sebagai anak, peran sebagai istri, peran sebagai ibu, belum lagi dengan eee, peran publik kita. Nah, nanti apapun perannya, apakah menjadi guru, dosen, ibu rumah tangga, kita itu semua punya kesempatan sukses yang sama. Punya kesempatan sukses yang sama. Sebab seperti tadi ya, beberapa atau sebagian besar malah menyebutkan bahwasanya sukses itu adalah sesuatu di mana kita bisa berhasil, kita bisa bermanfaat, kita juga bahagia. Sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwasanya sukses itu bukan tentang profesinya apa, tapi peran sukses apa yang akan kita tunaikan di sana. Oke. Kita lanjut di slide berikutnya, dan dalam hadis riwayat Bukhari ini pun akhirnya juga terjawab ya, bahwasanya sukses itu ternyata khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Nah, teman-teman mungkin kalau misalnya nge-browsing khairun nas itu apa sih gitu ya, manusia yang baik itu yang seperti apa gitu ya. Ternyata manusia yang baik itu banyak definisinya atau eee, banyak kriterianya. Dalam Islam dikatakan bahwa manusia yang baik itu ada yang tidak ingkar, melunasi hutang itu dikatakan manusia yang baik. Manusia yang baik itu juga adalah khairun nas yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya itu juga dikategorikan manusia yang baik. Kemudian manusia yang baik juga ketika Allah menginginkan kebaikan kepada diri kita, maka Allah akan menjauhkan kita dari keburukan dan mendekatkan kita dengan ilmu. Itu juga definisi manusia yang baik. Manusia yang baik juga adalah seorang suami yang berbuat ihsan, ya, berbuat ma'ruf kepada istrinya. Itu juga disebut manusia yang baik. Kemudian manusia yang baik itu juga adalah orang yang paling baik akhlaknya ketika dia menuntut ilmu. Manusia yang baik juga adalah manusia yang memiliki umur yang panjang, eee, namun dia barokah. Kepanjangan usianya itu adalah terkait dengan keberkahan umur dan amalan yang dia miliki. Dan satu hadis yang ini ya, bahwasanya manusia yang baik itu adalah anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, yang bisa memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Nah, sekarang teman-teman, mudah-mudahan ini udah menjadi persepsi yang sama ya, bahwasanya ketika kita ditanya atau ketika kemudian um, muncul muncul pemahaman dalam diri kita bahwa sukses itu bukan oh aku udah bisa beli ini atau aku sudah menjadi ini gitu ya. Tetapi sukses itu adalah berkaitan dengan kebermanfaatan. Nah, coba kita sekarang ke sini, ke slide berikutnya. Nah, ini kalau misalnya kita lagi ketemu langsung ya, kita bisa berinteraksi, maka ini akan seru banget. Karena ini saya kemas menjadi tantangan pertama, challenge pertama. Coba sekarang teman-teman melihat lebih dalam ya. Ini bagian dari bagaimana kita nge-branding diri kita. Sebutkan sesuatu yang mewakili dirimu dalam 2 kata, dalam 2 detik. Nah, misalnya kan kebayang nih, misalnya kita lagi kumpul di dalam sebuah kelas, atau kita kumpul dalam masjid gitu ya, kita melingkar, ada sekitar 10 muslimah misalnya. Nah, setiap muslimah diizinkan untuk nge-branding dirinya sendiri
dengan ketentuan 2 kata dalam 2 detik. Misalnya contohnya, Lina ya, Lina 2 kata dalam 2 detik, tik-tik gitu ya. Berarti, Lina senang cerita gitu, atau Widya sang harmoni gitu ya. Jadi, Widya, cinta damai, itu dalam dua kata dalam 2 detik. Nah, ketika semuanya sudah menemukan branding yang tepat untuk dirinya sendiri ya, nge-brand dirinya sendiri, memberikan atribut nilai untuk dirinya sendiri, maka nanti kita akan ngetes, oh si Susi yang pemandu sorak misalnya, karena kalau nggak ada Susi berarti nggak ramai, karena Susi itu memiliki kemampuan atau kekuatan bisa menghidupkan suasana gitu dalam sebuah kelompok. Atau mungkin misalnya siapa ya, Nita sang bijaksana misalnya seperti itu, karena si Nita ini sering sekali memberikan ujangan-ujangan kepada teman-temannya. Nah nanti mungkin teman-teman bisa lebih meluangkan waktu menakar dirinya, aku tuh seorang yang seperti apa sih gitu ya, dilatih dalam 2 detik hanya 2 kata. Oke, sekarang kita coba masuk ke slide ini. Nah, di sini ada sebuah komparasi ya, sebuah perbandingan. Teman-teman tolong jawab, dalam berlari siapakah yang paling cepat? Si siput kah ataukah si kuda? Ya, saya yakin teman-teman jawabnya kuda ya. Ya. Dalam berlari siapakah yang paling cepat? Jawaban yang tepat adalah kuda. Berikutnya, dalam berenang siapakah yang paling jago? Ikan atau kelinci? Nah, kita akan memilih si ikan gitu ya. Dalam hal berenang nih, yang paling jago adalah ikan pastinya. Oke. Kemudian teman-teman silakan diamati gambar ini. Ini ada gambar apa ini, hammer ya, palu, dan ini paku. Ini dalam kondisi siap untuk ditancapkan. Nah, bagaimana mengoptimalkannya agar bernilai guna? Nah, yang dimaksud apa yang dioptimalkan ini adalah palu ini. Supaya si palu ini bisa memberikan manfaat kepada usernya ya, penggunanya, maka pada bagian manakah dia dipakai gitu? Apakah bagian yang bawah ini ya, yang bagian tumpul, ataukah yang bagian sedikit bentuk huruf V ini, ataukah gagangnya? Nah, tentu ketika memang tujuannya untuk menancapkan paku, maka yang dipakai adalah bagian yang ditumpul. Biasanya juga udah di-setting ya, udah didesain sedemikian rupa agar dia memiliki daya berat yang ketika dipukulkan maka akan menguat ya, akan menguat tancapannya. Berbeda dengan sisi yang sebaliknya, yaitu memang ditujukan untuk mencabut, bukan menancapkan. Oke, apalagi gagang ya, kita nggak mungkin ya pakai gagangnya, akan kerasa kurang nyaman rasanya untuk mengoptimalkan si paku ini. Jadi si hammer ini, si palu ya, palu atau apa ini? Bukan kapak sih, iya bener palu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini teman-teman bisa melihat ya, ini mungkin dalam satu bangsa ya. Bangsa apa? Bangsa peralatan di dapur untuk emak-emak. Jadi ada whisk, ini pengaduk, ada sodet, ada apa ini namanya, sendok sayur ya mungkin ya, terus ada spatula, terus ada kuas. Ini mungkin kalau keseharian kita melihat bahwa ini memang ada di dapur kita,
mereka dalam satu bangsa gitu ya, masih satu marga misalnya gitu, marga peralatan dapur, tetapi mereka memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan mereka bentuk ya, bentuk fisiknya seperti ini itu juga mendukung dari tujuan dibuatnya. Si pembuatnya tentu misalnya ini untuk yang pengaduk yang wax, kenapa dia seperti ini, memang tujuannya untuk mengaduk agar kemudian rata ya, bisa merata sempurna. Kemudian kenapa spatula modelnya tipis seperti ini, memang digunakan untuk apa ya, menyepatula. Ya mungkin menyendok dengan posisi yang memang dibutuhkan ketika dia harus dalam keadaan pipih. Atau misalnya uas, ya memang untuk meratakan bagian-bagian tertentu yang memang perlu diratakan. Ya seperti itulah ya, saya sendiri kalau untuk peralatan dapur kurang pemahaman. Intinya misalnya teman-teman melihat ini, mereka dengan bentuk fisik yang berbeda-beda, ada yang pipih, ada yang kemudian bulat, kemudian ada celah di sini misalnya ya, memang diberikan fitur ya, namanya tuh fitur uniknya yang berbeda-beda. Memang Allah Allah, si pembuatnya ini mendesainnya seperti itu dengan tujuan tertentu. Ya, seperti itu. Nah, berarti kita masuk ke fitur nih ya. Karena balik lagi ke konsep tadi, kalau pengen menjadi manusia yang bermanfaat, maka kita harus cari tahu bagaimana fitur unik kita. Seperti itu. Agar kita yang misalnya diasosiasikan sebagai palu tadi bisa bernilai guna, maka kita perlu mengetahui fitur unik kita itu ada di bagian mana yang memang si fitur itulah nanti yang akan kita asah agar semakin tajam. Atau mungkin ilustrasi kapak ya, ilustrasi kapak ada sisi tajam, ada sisi tumpul. Yang mana yang mau kita pakai untuk menebang pohon misalnya atau memotong batang pohon. Tentu kita akan pakai sisi tajamnya daripada kemudian kita menggunakan sisi tumpulnya. Kenapa? Karena si kapak ini memiliki fitur unik di bagian sisi tajam tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke fitur unik. Tujuannya apa sih mengenali fitur unik itu? Ya tujuannya adalah supaya ketika kita kemudian kenal who am I ya, apa sih fitur uniknya aku, maka kita nanti akan lebih fokus. Lebih fokus pada kekuatan diri daripada kemudian kita fokusnya itu malah melihat keterbatasan diri kita atau kekurangan diri kita. Kok aku nggak bisa sih, oh aku nggak bisa seperti itu, aku begini, oh aku nggak bisa, aku nggak bisa. Jadi itulah yang kemudian akan mewarnai mindset kita tentang diri kita sendiri. Nah sekarang self sabotase gitu ya, sabotase diri seperti itu mulai dikikis pelan-pelan dengan mencari apa fitur uniknya kita yang kemudian nanti fitur unik itulah yang akan kita optimalkan dan boleh jadi fitur unik itu pula lah nanti yang menjadi pesan dari sang pencipta untuk diri kita yang nantinya di situ adalah alat kita untuk menunaikan misi hidup. Nah, nanti teman-teman mulai masuk ke materi misi hidup itu di Sakinah kedua insya Allah. Oke, balik lagi. Jadi fitur unik. Fitur unik kita itu berasal dari dua. Yang pertama dari fisik. Fisik ini adalah panca indera seperti mahir berkebun, memasak, melukis, merajut. Jadi yang berkaitan dengan fisik.
Kemudian fitur unik itu juga bisa berasal dari sifat atau watak atau bawaan lahir, seperti berhati-hati, suka menolong, senang merancang, senang mengendalikan. Nah, itu berasal dari sifat atau watak. Sehingga nanti akhirnya ketika mungkin kita sudah mulai menerkan ke apa sih fitur unik kita akan lihat dalam Al-Quran. Ini Quran apa ya? Quran surah Al-Isra kalau nggak salah, Al-Isra ayat 84. Nanti kita cek bareng-bareng di Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi. Katakanlah tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhanmu, Rabbmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, dari sini pula lah nanti kita akan menemukan tujuan penciptaan manusia itu sebagai khalifah atau pengganti dari manusia sebelumnya. Jadi sebenarnya kita ini kan bukan manusia baru yang Allah ciptakan. Jadi kita itu adalah manusia yang memang nanti kita menggantikan manusia sebelumnya yang berperan di bidang itu. Jadi ini namanya ada regenerasi. Nah, teman-teman, dengan mengenali fitur unik ini, akhirnya manfaatnya adalah kita jadinya tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, bahkan dengan saudara kita sendiri. Ya, contohnya tadi ya, kalau misalnya tentang soto. Soto itu mungkin jenisnya banyak, tapi semuanya memiliki value yang berbeda dan cita rasa mungkin yang berbeda. Soto Lamongan beda dengan soto Banjar, beda dengan soto Sokaraja, walaupun mungkin mereka satu bangsa ya, satu bangsa atau satu jenis soto. Bahkan coto Makassar pun yang masuk kategori menu soto juga memiliki keunggulan atau keunikan tersendiri. Kemudian kita juga ketika udah tahu fitur unik kita akan lebih mudah bersyukur dan mengapresiasi segala pencapaian kita. Karena tadi kita tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi yang kita bandingkan adalah diri kita sebelumnya dengan diri kita yang sekarang dan diri kita yang akan datang. Nah, untuk teman-teman yang punya putra, maka ketika kemudian kita menerima fitur unik anak kita ya, setiap anak kan tentu juga memiliki fitur uniknya masing-masing, karena tidak semua anak memiliki fitur unik yang sama. Nah, ketika kita mengenali fitur unik itu, maka anak-anak juga akan merasa diterima. Mereka merasa diapresiasi karena kita tidak membandingkan dirinya dengan saudaranya. Sehingga hal itu pula lah yang akan membuat ruang bertumbuh itu semakin luas gitu ya. Ruang bertumbuh itu semakin luas karena kita udah fokus pada kekuatan bukan pada kelemahannya kita. Oke. Nah, kaitannya apa sih dengan bakat? Jadi fitur unik itu sebenarnya berkaitan dengan bakat karena bakat itu secara definisi adalah pola berpikir, merasa, berperilaku yang mendorong seseorang untuk beraktivitas positif. Iya, karena misalnya udah tahu fiturnya pasti kita akan berkegiatan atau beramal. Nah, beramal dan berkegiatannya ini disebutnya bakat. Nanti itu akan memberikan warna pada bakat yang kita kerjakan. Dan ciri-ciri dari bakat itu memiliki kriteria ini ya, 4E. Enjoy, easy, excellent, earn. Enjoy itu
senang melakukan, easy itu mudah melakukannya, excellent itu jago banget ya, dia paling mahir ya, dia misalnya untuk orang lain ketika melakukannya perlu berulang-ulang kali dilatihkan, tetapi untuk diri kita ketika ketemu aktivitas itu kok rasanya mengalir dengan mudah banget untuk bisa dikuasai. Kemudian earn itu adalah uh, menghasilkan, baik dia menghasilkan karya ataupun menghasilkan dalam bentuk memang income seperti itu. Dan ini bagian dari ciri-ciri dari bakat itu sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengidentifikasi bakatnya seperti apa, nanti bisa pakai di worksheet yang kedua ya. Jadi kita mengidentifikasi 4E yang ada pada diri kita. Coba kita tengok dulu di slide berikutnya. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Tujuannya apa sih mengidentifikasi 4E ini? Tujuannya adalah untuk menemukan diri kita yang gue banget. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Yang tadi yang di challenge 1 ya kita nge-branding diri kita. Ini contohnya Utami si pecinta damai. Berarti dia adalah orang yang melankolis ya. Apa ya? Plekmatis ya. Kalau dalam psikologi kan ada personality, ada yang plekmatis, ada melankolis, ada koleris sama sanguin satu. Ya, jadi dia merasa bahwa dirinya adalah seorang yang pecinta damai seperti itu. Jadi nge-branding bahwa aku tuh Utami yang pecinta damai. Nah, kemudian ketika diturunkan atau diidentifikasi, maaf bukan diturunkan, diidentifikasi aktivitasnya yang 4E, maka bisa diperlihatkan seperti ini. Dia orang yang enjoy ya. Misalnya bukan dia enjoy dalam hal apa? Dia sangat enjoy ketika menulis. Menulis semua hal pernak-pernik kecantikan, segala hal tentang pernak-pernik kecantikan itu dia senang. Kemudian dia juga senang merenung. Dia juga senang baca buku inspiratif. Nah, ini beberapa contoh aktivitas yang enjoy. Kemudian aktivitas yang easy dia lakukan. Menjadi MC atau pembicara atau bicara depan umum. Dia juga senang desain-desain, mudah melakukannya. Terus dia excelnya di mana? Dia excelnya ketika sharing, ketika training orang. Dan itu dilakukan dengan sangat mudah. Mungkin untuk bagi orang lain untuk menjadi seorang pembicara atau trainer butuh keberanian lebih gitu ya. Tapi untuk sang Utami ini dia menikmatinya dengan sangat mengalir gitu, dan itu membuatnya dia pengen mengulang lagi dan lagi, dan itu sangat mudah untuk dia lakukan, sesuatu yang memang dia kuasai dan dia merasa bahwa ini nih aktivitas yang gue banget seperti itu. Berbeda mungkin kalau misalnya dia dikasih aktivitas memasak ya, karena mungkin memang bakatnya nggak di situ, berarti dia nggak expert atau dia nggak excellent di bagian memasak. Sudah mulai kebayang ya. Nah, kemudian di bagian on-nya ini udah relate banget ya dengan aktivitasnya, dan kemudian dia pun sudah mampu menghasilkan di bisnis arayunya ini, di bisnis kecantikan seperti itu. Ini nggak harus menghasilkan dalam bentuk dana ya, misalnya menghasilkan dalam bentuk penghargaan, apresiasi, misalnya ikut kejuaraan, itu bisa dituliskan di situ. Misalnya senang nulis, berarti mungkin kegiatan yang excellent adalah ngeblog gitu ya, atau ketika dia ikut lomba kepenulisan, lomba jurnalistik gitu, dia itu selalu menang, selalu dapat juara ya, itu berarti dia juga udah earn di situ.
Oke, nah ini sedikit ada informasi ya, ini seputar 34 tema bakat. Sebenarnya ini enaknya kalau kita ketemu langsung ya teman-teman. Nah teman-teman nanti juga misalnya di antara teman-teman yang menyimak video ini mungkin ada yang praktisi talent mapping, ini nggak terlalu asing ya dengan bahasa-bahasa bakat seperti ini. Kenapa? Karena mungkin gini, ketika kita sudah menduga ya, fitur unik itu kan bagian dari bakat. Nah, kemudian kita menduga fitur unik kita itu adalah ini, dengan cara mengamati aktivitasnya, terus apakah berpola ya, apakah itu munculnya secara alami, spontan, atau ada dorongan dari dalam, seperti itu, maka kemudian 34 tema bakat ini memberikan bantuan untuk untuk menamai aktivitas tersebut. Jadi misalnya orang dengan contoh mana kita ngambil nih ya aktivitas komen, nah yang bagian atas nih, yang bagian klaster pink, kan ini ada 4 klaster ya, klaster pink, ada yang klaster biru, terus klaster kuning, dan klaster hijau. Nah, untuk orang-orang yang dengan bakat komen, biasanya dia itu tipikal orang yang senang mengendalikan. Jadi senang suruh-suruh, ini bahasa keseharian kita ya, senang nyuruh-nyuruh, itu adalah tipe pengendali. Kayak pengen jadi bos gitu ya, yang suka merintah-merintah, itu bagian dari pengendali. Atau sesuatu itu memang harus berjalan sesuai dengan keinginannya gitu ya, sesuai dengan konsepnya dia adalah tipe pengendali. Terus misalnya kalau untuk orang yang fokus ya, orang yang fokus biasanya adalah orang yang dia senang menyendiri gitu ya, senang menyendiri, tidak terlalu nyaman ketika berkelompok, terus dia lebih nyaman untuk menatap sesuatu dengan lama, butuh waktu lama, karena memang itu untuk mendukung dia biar lebih fokus. Oke, nah teman-teman mungkin bisa dibaca dulu, nanti kalau misalnya butuh referensi tentang talent mapping-nya, nanti bisa browsing-browsing aja, banyak kok di internet. Nah, kemudian ketika misalnya sudah menduga, itu bisa dicatat dulu ya, namanya kita menduga, tidak kemudian menyimpulkan atau udah langsung memastikan bahwa oh itu bakatnya, tidak. Kita menduga dulu apakah kemudian hal tersebut berulang di waktu-waktu yang lain dan bagaimana polanya. Sama tadi, apakah dia muncul secara alami, spontan ya, dorongan dari dalam, ataukah memang perlu ada sesuatu yang men-trigger sehingga dia muncul. Nah, misalnya gini ya, untuk orang dengan sifat produktif, senang bicara depan umum, senang melihat orang lain bertumbuh ya, berarti dia punya, kalau senang bicara depan umum, biasanya dia punya bakat significance. Nanti teman-teman bisa lihat di sini nih ya, di bakat kelima yang klaster pink. Kemudian senang melihat orang lain tumbuh. Dia memiliki bakat edukator ya, seorang pendidik yang senang melihat orang lain tumbuh. Edukator itu kelihatan nggak ya?
Oke, lanjut misalnya senang menyapa. Senang menyapa ini dia memiliki bakat WOO, winning others over, ya. Kayaknya mudah banget gaul walaupun ketemu dengan orang baru, dia akan lebih, eee, mudah akrab, maka biasanya orang yang demikian ini adalah orang yang memiliki bakat WOO ya, WOO. Kemudian senang ngasih solusi, dia seorang problem solver. Dan dia juga memiliki empati yang tinggi, berarti dia memiliki bakat empatik ya, bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Nah, ini adalah sifat produktif dan diamati kalau misalnya, sifat ini muncul secara berulang-ulang, nanti kita akan melihat aktivitasnya. Misalnya aktivitasnya bisa mengajar, bisa melayani, bisa, menjadi pembicara motivasi, seperti itu. Lalu, peran apa yang terkait dengan aktivitas dan sifat tersebut? Ya, perannya bisa sebagai pendidik tadi ya, pendidik karena senang melihat orang lain bertumbuh, berarti mungkin peran yang paling paling memungkinkan adalah seorang pendidik. Atau dia juga bisa menjadi seorang motivator, juga dia bisa menjadi seorang seller, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada, ulama bicara bakat ya. Beliau beliau Syekh Ibnul Qayyim dalam buku Tuhfatul Maudud dikatakan bahwasanya perkara yang sudah sepatutnya diperhatikan oleh orang tua adalah keadaan si anak. Potensi apa yang dia miliki, bakat apa yang terpendam pada dirinya, maka orang tua hendaknya mengetahui bahwa untuk bidang itulah anak diciptakan. Maka orang tua, nah yang tadi ya, tidak kemudian membandingkan dengan saudara-saudaranya, maka orang tua hendaknya tidak memalingkan si anak dari bakatnya selama bakat tersebut diperbolehkan oleh syariat. Kemudian apabila si anak dipaksa untuk menyukai suatu bidang yang memang bukan panggilan jiwanya di situ atau bukan bakatnya di situ, maka dia akan sulit untuk meraih yang namanya kesuksesan di sana. Dia sulit untuk bisa bermanfaat, sulit untuk, bisa bahagia, sulit untuk bisa menikmati, aktivitas yang dia lakukan. Sehingga, hal itu akan kemudian merugikan dirinya sendiri karena, potensinya tidak terarah dengan tepat. Apabila orang tua melihat bahwa anaknya bagus pemahamannya, bisa mengerti dengan baik, kemudian, mampu menghafal dengan mudah, maka ini sebenarnya menjadi, tanda bahwa dia itu siap untuk belajar ya, siap untuk belajar sebagai tanda penerimaan untuk mengukir ilmu. Namun apabila misalnya dia melihat anaknya itu memiliki kecenderungan pada dunia perdagangan, jual beli, atau bidang lain yang diperbolehkan oleh syariat, seperti pertanian, kedokteran, teknologi, dan lain-lain, maka berikan kesempatan. Nah, orang tua fungsinya adalah fasilitator, memfasilitasi agar potensi anak itu bertumbuh dan berkembang. Nah, setiap orang akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan apa yang telah ditetapkan baginya. Kalau ini sepertinya saya pernah punya catatan ya, catatannya itu dari cerita Imam Malik. Ini cerita Imam Malik yang pernah berkata kepada sahabatnya Abdullah Al-Umari. Jadi Imam Malik ini kan adalah ulama besar ya, yang setelah beliau dewasa, beliau itu fokus mengajar di Masjid Nabawi. Sementara sahabatnya yang bernama Abdullah Al-Umari ini
setelah dewasa lebih senang ikut, jihad dan beribadah di perbatasan. Nah, suatu ketika Abdullah Al-Umari ini berkirim surat kepada Imam Malik, mengajak beliau untuk, sesekali ya, coba deh sesekali bahasa di kita, coba deh sesekali, Anda bermunajat di dalam kesendirian gitu ya, tanpa dikelilingi banyak manusia, karena kan keseharian si Imam Malik itu mengajar di Masjid Nabawi tentu dikelilingi oleh muridnya yang banyak, satu jamaahnya bisa ratusan orang. Nah, si Abdullah Al-Umari ini karena seringnya ikut jihad dan beribadahnya di daerah perbatasan, seolah-olah dia meminta Imam Malik untuk mencoba aktivitas yang dilakukan oleh Abdullah Al-Umari ini. Maka Imam Malik membalas surat tersebut dan mengatakan, sesungguhnya Allah membagi amal kepada hambanya sebagaimana Allah membagi rizkinya. Jadi masing-masing dari kita itu memang sudah Allah tetapkan, jalan rizkinya lewat apa gitu ya. Kemudian, amal ibadahnya lewat jalur mana, itu berbeda-beda. Jadi misalnya gini, dalam konteks ini Imam Malik jalur ibadahnya adalah jalur, akademik ya, jalur keilmuan. Sementara kalau Abdullah Al-Umari ini adalah jalurnya jalur jihad, dan semuanya berpotensi memberikan pahala yang ketika kemudian diniatkan ibadah. Oke, terakhir, nah seperti ini ya, ilustrasi kalau misalnya kita pengen tahu sesuatu itu, maka kita perlu tahu tujuannya dulu. Permainan maze ini kan sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita untuk, eee, bisa mencapai sesuatu, biar tahu caranya, biar tahu jalannya, maka kita tarik garis dari, start from the finish line, dari, garis finishnya. Kalau misalnya kita mencoba-coba nih, mulai jalan ini, nanti tersesat, nanti balik lagi ke jalan awal, terus masuk lagi di jalan kedua, nggak nyampe, balik lagi, atau mungkin ketemu ada halangan, ada rintangan di depan. Akhirnya yang kita lakukan adalah cuman try error try error. Ya nggak apa-apa sih ada fase di mana kemudian kita try error and learn ya, selama kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan tersebut. Tetapi kemudian ketika kita bisa memulainya dari garis finish, insya Allah kita lebih, hemat waktu, hemat energi gitu ya, karena kita nggak pernah tahu nih jatah hidupnya kita itu, seberapa banyak, sehingga penting kemudian teman-teman untuk bisa menancapkan tujuan dari hidupnya itu seperti apa. Nah, ini cuma ilustrasi aja sama, sedikit exercise ya. Dan yang terakhir ini ada life evolution. Ini juga cuman ilustrasi bagaimana kita sebagai manusia itu, mesti sadar akhirat bahwa hidup itu nggak selamanya, kita punya kehidupan lain setelah setelah ajal atau setelah kematian. Sehingga tadi yang saya katakan, finish line-nya harus jelas. Dari situ nanti teman-teman bisa menarik garis yang kemudian nanti akan dihubungkan dengan, bakatnya tadi. Bakatnya tadi nanti adalah, aktivitas yang akan kita lakukan sebagai bentuk, untuk mendukung dari tujuan hidupnya kita. Oke, sekian dulu. Nanti misalnya kalau ingin interaksi bisa langsung di Padlet ya, nanti di Padletnya itu kan ada kolom komentar, teman-teman bisa langsung nulisin, feedback-nya di situ. Boleh pertanyaan, boleh koreksi, boleh tanggapan, bebas deh, silahkan ya. Sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.